warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada SMPN 40 Kota Pekanbaru bersama Ibu Kepala Sekolah Ibu Indrawati MPD yang cantik dan cerdas ini. Kita akan tanyakan mengenai PPDB di SMPN 40 tahun ini, apa-apa saja yang dibuat beliau dan panitia sehingga berjalan dengan lancar. Kira-kira Bu, PPDB tahun ini apa Bu yang kita udah laksanakan, mengenai persyaratan dan sebagainya Bu? Untuk persiapan tentu kami membentuk panitia dulu. Kemudian dengan panitia itu kami mengundang beberapa pejabat di lingkungan seperti RT, RW, kemudian Pak Lurah, camat yang secara tidak langsung mereka terlibat dalam kegiatan PPDB. Nah, seperti contoh yang lalu, PPDB ini dilaksanakan dalam 4 jalur, nggak salah saya Pak ya, 4 jalur. Ada jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, jalur kepindahan orang tua, dan jalur prestasi. Nah, kebetulan daerah kami termasuk daerah yang padat penduduk, jadi untuk zonasi itu sekitar 75%. Nah, itu selebihnya untuk afirmasi, kemudian prestasi dan anak perpindahan orang tua. Nah, mungkin itu saja yang apa. Iya, kira-kira bukan kalau zonasi 75%, afirmasi, afirmasi prestasi kepada orang tua. Pokoknya nanti yang perpindahan orang tua nggak ada yang pindah, kan kosong nih jalur tuh. Ya. Itu gimana caranya Bu? Tahun yang lalu setahu saya itu langsung diisi oleh zonasi biasanya. Jadi kalau seandainya perpindahan orang tua itu 5%, ada sekitar 7 orang atau 8 orang, itu biasanya di zonasi itu yang ditarik. Jadi artinya penerimaan jalur zonasi kami bertambah dari kekosongan jalur yang lain tadi gitu. Kalau untuk jalur prestasi Bu, ini kan tentu harus melampirkan sertifikat dari sekolah asal dia dulu ya. Iya. Itu gimana teknisnya Bu? Untuk jalur prestasi kan ada 2 tuh, ada non akademik dan ada akademik. Nah, kalau non akademik itu biasanya sertifikat lah, apakah itu dari tingkat internasional dulu, kemudian nasional, kemudian kan ada kabupaten itu kan. Itu ada poinnya tuh Pak. Mungkin kalau internasional itu lebih tinggi poinnya daripada tingkat nasional. Nah, kalau untuk akademik biasanya kami minta lampirkan sertifikat juara umum di sekolah masing-masing yang di tingkat SD itu. Oh, bukan dari rapornya aja ya? Nah, itu nilai rapor itu semester 6 semester, berarti dia dari kelas 4, 5, dan 6. Iya, maksudnya selain rapor tadi Bu bilang diminta sertifikat juga? Iya, sertifikat juga. Oh, dari sekolah tuh? Dari sekolah. Bahwasanya, jadi dilengkapi dengan nilai rapor lah kan dari sertifikat tadi. Iya. Berarti kalau pamannya dia rapornya memang juara-juara tidak ada sertifikat gimana? Ya, tentu tidak kami terima lah, karena kan sesuai aplikasi itu nanti kan diupload juga sertifikatnya itu. Oh, berarti dia mesti minta ke sekolah asal dia ya gitu ya? Kami kan pihak sekolah cuma memverifikasi data kelengkapan berkas yang diupload masing-masing orang tua dengan siswanya. Terus masalah zonasi Bu, ini kan zonasi ini jarak berapa kilo dari sekolah kita atau zonasinya berdasarkan sekolah terdekat SD yang seputaran ini, itu mana? Kalau zonasi itu kan berdasarkan ranking jarak yang paling kecil sampai yang paling besar sesuai dengan kota kami berapa misalkan. Kalau kotanya 112 orang ya, kalau sudah ada batas 112 orang itu langsung ikat aja biasanya. Langsung ya kan sekarang gini bukan papanya 112 cuma 1-2 RT selesai ya gitu. Nggak bisa, itu kami nggak ada batas RT, maksudnya itu nggak ada ditentukan wilayah mana saja yang harus masuk ke SMP 40. Yang penting berdasarkan ukur jarak dia yang terdekat di sekolah kami, ya itulah yang kami terima. Iya, berarti yang lebih dekat kemari dia pasti diterima ya gitu ya. Baru diurutkan jarak-jarak yang berikutnya gitu sampai nanti batas kota ya. Kota kami. Gitu. Kalau berlebih gimana Bu? Ya berlebih kan otomatis aplikasi kan membuang langsung Pak. Iyalah, sekarang kan ada anak ini kan kalau maunya dia sekolah kemari nggak masuk sini, gimana nanti dia belajar? Kan ikuti aturan yang ada dulu. Nah, itulah gunanya aplikasi kan. Jadi dengan aplikasi itulah kami menjaring keinginan dari orang tua untuk masuk ke SMP 40.
Sekolah lain kan masih ada. Iya, maksudnya tanya wali murid. Nah, selama komite kebijakan minta ibu gitu gimana? Nggak bisa gitu. Saya saat ini dan tahun yang lalu saya masih bermain sesuai dengan ketentuan yang berlaku aja lah dulu. Ibaratnya kita apa namanya itu, kita terima dulu yang betul-betul sesuai dengan aplikasi, dan rasanya itu akan lebih baik daripada kita mengada-ngada, Pak, karena ini akan membawa kericuan di masyarakat juga. Oh, nanti yang ini masuk ini nggak masuk Nah, malah iya. ribut ya, ya. Yang penting sesuai dengan aturan dulu. Ya, aturan Apa ada syarat ya. dan ketentuannya diikuti dulu. Karena sebenarnya kan itu kebijakan pemerintah untuk mengatasi jangan terjadi kerisuan sebenarnya kan. Iya. Tahun Terus lalu saya juga seperti itu saya lakukan. kira-kira Bu untuk tahun ini berapa rombel kita terima nih? Kebetulan kami kan tamat 5 itu kelas 9. Berarti kami terima juga 5 rombel juga. Nggak ada rencana Ibu untuk mengusulkan ke dinas untuk penambahan rombel, kan di sini penduduk padat gitu. Pertama, kita terbatas karena ruang kelas. Iya, iya. Yang kedua, guru saya udah cukup banyak jamnya itu, Pak. Ada 36 jam, kan ada 30 jam. Kemudian sekolah di sini kan sudah ada penambahan. Tidak hanya sampai 40, masih ada sampai 45, sampai 23. Tahun kemarin kan udah ada dibangun tuh 2 sekolah, sampai 46, 47. Maka satu lagi ada dibangun nanti satu sekolah, sampai 50 nggak selesai. Iya, kan kalau di sini Bu dibangun pun 2-3 sekolah lagi masih kurang juga gitu. Nah, maksudnya daripada bangun sekolah baru kan, kenapa tidak Ibu usulkan penambahan lokal di sini gitu? Ya itulah alasan saya itu. Pertama, ruang kelas nggak ada kan. Nah, yang kedua guru saya bukan. Iya, ya maksudnya kan Ibu usulkan, tolonglah Iya. Pak, kami gini kan. Karena di sini banyak perumahan ya. Iya. Nah, orang perumahan ini tentu anak-anaknya banyak gitu. Iya. Nah, Ya, itu. karena kalau seandainya dengan penambahan jumlah murid ya Pak ya, biasanya 5 kelas dibandingkan tambah lagi 1 kelas saja, itu udah banyak akibatnya. Nanti itu yang pertama yang harus disiapkan kelas kan itu. Iya, Kemudian guru. guru saya kan Iya, nanti iya. kan. Ya maksudnya kan saya bilang Ibu mengusulkan ke dinas, tentu dinas yang memikirkan kan kayak gitu. Yang jelas lokasi kami belum memadai. Nah, kami seharusnya kan 15 rombel nih. Sementara kami punya cuma 8 rombel. Nah, itu aja udah kurang kan? Jadi kalau pun ditambah lagi, Iya, iya. gimana lagi meletakkan Ya, anak yang untuk ada aja belajar masih kan? kurang Iya. ya kan. Saya gini, yang penting kalaupun seandainya siswa banyak, sementara mereka tidak nyaman di sekolah dengan keterbatasan sarana, kan kasihan juga Pak. Ya, jangan nilai jumlah siswanya yang perlu kita perhatikan, tapi kenyamanannya juga. Oh, berarti Bu, Karena pendidikan itu kan melayani siswa kan. berarti Bu mengarah ke sana ya. Bagaimana Iya. siswa itu lebih nyaman belajar Iya. ya, bukan dari jumlah Saya siswa itu kan. gimana anak tuh bisa dia nyaman di sekolah dulu, ada tempat dia bermain, jangan hanya tempat belajar aja kan gitu. Ya tapi kan banyak juga, tapi nggak mungkin nggak di kota ya. Tadi mana ada saya dengar lah. Soalnya sekolah ini carilah siswa sebanyak-banyaknya, tentu banyak dananya kayak gitu. Ada itu kan. Saya nggak ada memakai prinsip seperti itu. Karena bagaimanapun siswa itu datang ke sekolah kan niatnya untuk belajar. Kalau seandainya dia belajar dalam kondisi tidak nyaman, kemudian ya kalau guru saya itu paksa pula 40 jam, rasanya kalau mengajar itu kan itu tidak efektif lagi kan. Udah lelah segala macam kan, itu kita sesuaikan juga lah dengan kondisi sekolah kita ini. Kalau hanya sekedar memaksakan diri ego kepala sekolah, ya yang teraniaya kan anak nanti, kasihan juga anak. Iya, iya. Terus harapan Ibu untuk PPDB tahun ini gimana Bu? Saya mengharapkan semua pihak ya di lingkungan SMP 40 ya Pak ya mendukung lah begitu. Karena saya memang ingin PPDB ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan saya mohon juga jangan ada lagi masukan yang akan merusak niat baik saya gitu. Komitmen saya sebagai kepala sekolah untuk melancarkan menjalankan PPDB ini dengan ya dikatakan jujur lah bolehnya, sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Berarti Ibu nggak terima memo lah ya? Insya Allah saya enggak Pak. Iya. Ya. Karena kadang-kadang kan memo ini kan nengok ini kerja nggak takut kayak gitu. Yang jelas kan untuk kami ya komitmen semua kepala sekolah ya, untuk tahap awal ini ya, sebagaimana jangan diberi kami peluang, itu aja sebenarnya. Jangan diberi kami peluang, kemudian jangan kami ditekan kan gitu. Insya Allah kami akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Sebenarnya kami berjalan ini kan
bukan juga kemauan kami sendiri kan gitu kan. Kalau di nengok hati kecil kami rasanya ingin bermain adil juga, bermain adil lah gitu. Kasihan dengan masyarakat yang memang seharusnya dia butuh sekolah ini, akhirnya dia tidak bisa masuk karena beberapa alasan kan gitu. Demikian saja wawancara kita dengan Ibu Indrawati MPD. Semoga harapan beliau dapat berjalan lancar di PPD tahun ini, ya, menjadi barometer untuk PPDB tahun depan agar orang tua dan pejabat yang memasang kehendak agar rusaknya sistem PPDB di SMP Negeri 40 Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.